Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, yang kami hormati juga adalah pengurus takmir Masjid Raudatul Jannah. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk siangnya berpuasa, malamnya tetap beribadah. Dan ini Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, teman-teman semuanya, hal ini bukan semata-mata karena kita sehat, karena banyak orang yang sehat belum mendapatkan hidayah semacam ini. Berpuasa siang dan beribadah malamnya ini bukan semata-mata karena kita kuat, karena kita kaya, tidak. Ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah nikmat yang sangat agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam kalimat yang lain adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa penyakit hati di dalam kitabnya berjudul Bidayatul Hidayah. Salah satunya adalah iri. Apa iri itu? Iri adalah keadaan di mana kita senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu iri, kadang menghampiri kita. Contoh sederhana adalah begini. Ya Allah, tetangga saya ya Allah di sebelah utara itu kemarin baru saja beli mobil ya Allah. Saya kapan? Ya Allah, tetangga saya Pak Ahmad itu di ujung itu dengan Bu Ahmad kemarin baru saja beli kulkas yang 4 pintu. Saya kapan ya Allah? Ya Allah, teman saya baru saja beli HP baru, Samsung terbaru, iPhone terbaru, sementara punya saya adalah Xiaomi yang keluaran lama. Itu pun layarnya sudah pecah-pecah, seperti orang sariawan saja ini ya Allah. Saya kapan? Bapak Ibu Ustadz Ustazah, kalau iri semacam ini terus menerus bisa tambah membahayakan. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat bapak-bapak akan bilang, ya Allah, Pak Ahmad itu kemarin baru saja menikah lagi. Saya kapan? Hadirin yang dimuliakan Allah, rupanya perasaan iri itu tidak hanya menghinggapi hati kita, tetapi juga sahabat Nabi, para aulia, para solihin itu juga iri. Hanya saja irinya berbeda. Kalau kita kadang iri terhadap kekayaan seseorang, iri terhadap jabatan seseorang, iri terhadap materi seseorang, tetapi para sahabat Nabi, para aulia, para solihin iri ketika melihat orang lain lebih taat, lebih beriman, lebih kuat di dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Ya Allah, si fulan ya Allah kalau sholat khusyuk sekali, si fulan ya Allah kalau berdoa khusyuk sekali, bahkan kami sering mendapatinya sampai bercucuran air mata. Saya kapan ya Allah? Begitu sahabat dan para aulia illah. Ya Allah, si fulan ya Allah bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalan hadisnya banyak, tutur katanya lembut, akhlaknya bagus. Saya kapan ya Allah?
Si fulan ya Allah kalau bersedekah itu puluhan juta, ratusan juta untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Bahagia kami melihatnya ya Allah. Kami kapan ya Allah? Ini adalah iri yang ada para sahabat Nabi dan juga para auliaillah, para sholihin. Maka tidak heran suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk-duduk dengan para sahabat. Saat itu ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu bercerita tentang Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi ini dibilang salah satu wali Allah, Nabi Allah. Kalau di Indonesia kita sering menyebutnya dengan Samson. Siapa Samson ini? Samson adalah orang terkuat di masanya. Sam'un Al-Ghazi ini adalah paling hebat di masanya, tidak pernah terkalahkan dalam peperangan, sekalipun tidak pernah. Bahkan raja kaum kafirin waktu itu takut untuk menghadapi Sam'un Al-Ghazi atau Samson ini. Hingga akhirnya rupanya Sam'un Al-Ghazi ini kalah. Kenapa? Karena dikhianati oleh istrinya. Dia diikat dengan rambutnya sendiri. Itulah yang menjadi kelemahannya. Kemudian Sam'un Al-Ghazi ini dibawa ke hadapan raja. Diikat Sam'un Al-Ghazi ini kepada tiang yang sangat besar. Raja sudah dendam sejak dulu. Akhirnya memerintah kepada pasukannya, silakan siksa Sam'un Al-Ghazi sepedih-pedihnya. Akhirnya Al-Ghazi dipukul, dicambuk, dihantam. Kedua matanya dicongkel, kedua tangannya dimutilasi, kedua kakinya dimutilasi. Tidak berdaya waktu itu. Malaikat Jibril datang kepada Sam'un Al-Ghazi menyampaikan salam dari Allah. Apa yang diinginkan oleh Sam'un Al-Ghazi? Kemudian Sam'un Al-Ghazi ini bilang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, saya mohon kepada Allah kembalikan kekuatan saya. Dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya, mengembalikan kedua tangannya, mengembalikan kedua kakinya, bahkan juga kekuatannya. Akhirnya tiang yang besar itu dirobohkan. Tidak hanya tiang, tapi istana seluruhnya roboh dan mati. Semua penghuninya mati. Dengan karunia ini Sam'un Al-Ghazi atau Samson ini bilang, bersumpah, ya Allah saya bersumpah, saya akan terus menerus beribadah kepadamu. Siangnya saya akan berpuasa, siangnya saya akan berjihad, berperang fisabilillah, dan malamnya saya akan beribadah kepadamu ya Allah. Dan berapa lama? 1000 bulan. Mendengar kisah ini para sahabat Nabi waktu itu terharu. Ada yang sampai menangis, iri kepada Sam'un Al-Ghazi ini. Sehingga ada beberapa sebagian sahabat yang bertanya, wahai Nabi, umur kami tidak akan nyampe 1000 bulan mungkin wahai Nabi. Umur kami sedikit wahai Nabi. Siangnya kami harus bekerja, malamnya kami kecapean. Sepertinya tidak mungkin kami beribadah. Mendengar pertanyaan itu Nabi Muhammad SAW tertegun. Dan disinilah ada salah satu riwayat yang mengatakan ini adalah sebab diturunkan surat Al-Qadar ayat 1-5. Jibril datang kepada Nabi Muhammad sembari membawa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Rupanya Jibril membawa berita gembira bahwa meskipun umur kita mungkin tidak sampai 1000 bulan, kalau dalam hitungan matematis kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita sampai di sana alhamdulillah, kalau tidak pun tidak masalah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan fasilitas malam Lailatul Qadar
yang kata Allah malam Lailatul Qadar ini kalau kita beribadah maka sama halnya kita beribadah selama 1000 bulan. Cuman persoalannya kan begini, di Indonesia untuk menentukan satu tanggal di bulan Ramadan itu berbeda pendapat. Gampangnya adalah Muhammadiyah dan NU. Seringkali berbeda. Kalau tanggal satunya berbeda, otomatis tanggal-tanggal ganjil yang menjadi ciri khas daripada malam Lailatul Qadar juga berbeda. Terus bagaimana? Maka dalam konteks ini kita tidak dalam status menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena di dalam usul fikih jelas, manijtahada fa asaba falahu ajrani wa manijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ada yang berijtihad, taruhlah menentukan kapan tanggal 1 bulan Ramadan, kemudian ijtihadnya benar, maka mereka itu mendapatkan 2 pahala. Dan kalaupun ternyata ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Nah, kapan tepatnya malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Hanya saja Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tarauhau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan." Carilah, dapatkanlah, raihlah malam Lailatul Qadar itu fil witri, di malam-malam ganjil. Tanggal berapa? Berarti tanggal 21 kemungkinannya. Tanggal berapa lagi? 23. Berapa lagi? 25. Berapa lagi? 27. Berapa lagi? 29. Ini adalah kata ulama kemungkinan besar turun di malam itu. Cuman kita kembali terus bagaimana antara NU, Muhammadiyah dan bahkan yang lain tidak peduli. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Salah satu riwayat mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dilakukan oleh Nabi ada 3 hal. Pertama adalah syadda mi'zarahu, mengencangkan, menguatkan kainnya. Mi'zar itu di dalam bahasa Indonesia diartikan izar, sarung. Dikencangkan sarungnya. Ulama memaknai ini ada 2. Pertama, maksudnya bersiap siaga, bersegera di dalam beribadah. Yang kedua, syadda mi'zar, mengaitkan, mengkuatkan kainnya, diartikan tidak berhubungan badan selama 10 hari terakhir. Kenapa? Karena fokus beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan wa ahyal laila, menghidupkan bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir. Beribadah. Biasanya kalau di desa-desa kami di Bondowoso, situ Bondo, ada istilahnya malam salekoran, malam petolekoran. Ini istilah khusus kami di Madura. Dalam rangka apa? Dalam rangka ahyal laila ini, untuk membuka peluang yang lebih besar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi adalah wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Membangunkan untuk apa? Untuk beribadah. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, betul romantis itu adalah ketika kita memberikan coklat dan bunga kepada pasangan kita saat ulang tahun. Betul sekali, romantis itu memberikan hadiah, perhiasan, handphone, mobil, apartemen, rumah kepada istri atau suami kita. Betul, itu romantis. Dan yang romantis dan yang paling manis adalah sebenarnya kita membangunkan pasangan kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Ini yang romantis. Wahai istriku, wahai suamiku, mari kita bangun. Di dunia kita bersama, di akhirat kita bersama. Saya ingin kamu menjadi jodoh saya di dunia sampai surga. Ini romantis. Cuman bapak-bapak kadang bilang, wah, masalahnya Mas Ustadz, istri saya cerewet ini.
Istri saya agak pemarah, dikit-dikit komentar. Saya pusing sekali. Saya menderita loh Ustadz dengan istri saya. Masa di dunia saya menderita, di surga lagi menderita. Padahal ibu-ibu juga bilangnya begitu. Menderita mereka terhadap suami yang mungkin agak pelit. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu kita tidak bahas malam hari ini karena kebetulan temanya adalah Lailatul Qadar. Adapun misalnya keistimewaan suami pelit atau hikmah di balik istri yang cerewet, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Terakhir, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, teman-teman yang dimuliakan Allah, intinya adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, keluarga kita yang jauh juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tandanya bisa dideteksi. Salah satunya yang paling jelas adalah siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar biasanya besoknya itu lebih taat beribadah kepada Allah. Kalau sebelum-sebelumnya suka marah-marah kepada pasangan, kalau orang tersebut dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah tidak akan marah-marah. Kalau sebelumnya berangkat kerja selalu terlambat, kalau dia dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah akan tepat waktu. Kalau sebelumnya jarang membaca Al-Quran, jarang berjamaah, kalau orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah puasanya, sholatnya, ngajinya tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Dan ini adalah harapan kita semuanya. Terakhir, kami mohon maaf atas kesalahan kekurangan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.